Halo, Halo semuanya. semuanya. Selamat datang di podcast Ngobrol Santai bareng kami. Sebelumnya, nama aku Aurel dan ini Aku Aisyah. di podcast kali ini kami bakal nemenin kamu dengan obrolan santai tapi penuh makna. Betul banget Rel. Jadi di episode kali ini kita akan bakal bahas sesuatu yang pasti sering banget kita temui sehari-hari, yaitu tentang bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Wow, menarik banget gak sih, Ai? Kadang orang tuh suka mikir kalau bahasa Indonesia itu menyaingi bahasa daerah, padahal mereka kan sebenarnya sama-sama penting dan punya peranan masing-masing gak sih? Bener banget Rel. Nah apalagi ya sekarang makin banyak anak muda yang lebih nyaman tuh pakai bahasa Indonesia daripada pakai bahasa daerah, terus malah selipin bahasa gaul, bahasa Inggris, terus jadinya bahasa daerahnya nggak kepake deh. Iya sih, padahal bahasa daerah itu kan bagian identitas dari kita nih. Jadi di episode kali ini kita bakal ngobrol santai soal hubungan antara bahasa Indonesia sama bahasa daerah. Kira-kira apakah mereka saingan atau malah justru saling melengkapi ya? Nah buat kita tahu jawabannya, kita akan bahas nanti. Sebelum jauh-jauh bahas soal saingan atau sahabatan, kita ingat-ingat dulu nggak sih bahasa Indonesia ini resmi diakui sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda tahun 1928 kan? Betul banget Rel. Jadi waktu itu tuh para pemuda dari berbagai daerah sepakat buat jadiin bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Kenapa sih? Karena di Indonesia tuh punya banyak banget loh Rel bahasa daerahnya, bisa lebih dari 700-an. Nah, jadi kalau nggak ada bahasa pemersatu nanti kita komunikasinya gimana? Iya juga sih, jadi bisa dibilang bahasa Indonesia itu adalah jembatan yang nyatuin kita semua dari Sabang sampai Merauke, mau dari Jawa, Batak, Minang, Bugis, semua itu bisa jadi saling paham lewat bahasa Indonesia. Betul banget. Nah, makanya bahasa Indonesia ini jadi bahasa utama buat di pendidikan, pemerintah, media, semuanya deh. Jadi wajar kalau teman itu lebih sering buat pakai bahasa Indonesia, tapi bukan berarti bahasa daerah tuh harus dilupain. Iya sih, justru bahasa daerah itu yang bagian penting dari jati diri bangsa. Soalnya kalau misalnya bahasa Indonesia itu alat pemersatu bangsa, kalau bahasa daerah itu buat akar budaya, keduanya itu bakal saling melengkapi. Oke deh. Jadi sekarang kita bahas deh realitanya. Banyak kan penelitian tuh yang bilang kalau bahasa daerah ini, apalagi di Indonesia ya, udah mulai punah. Bahkan ada juga yang udah cuman 10 orang gitu yang pakai. Tapi aku pernah baca juga sih, katanya beberapa bahasa di Papua sama Sulawesi itu udah nggak dipakai lagi, udah nggak digunain sama generasi muda kayak kita. Jadi karena di sekolahnya tuh pakai bahasa Indonesia, di rumah pun kadang udah pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa luar, jadi bahasanya tuh udah nggak pernah dipakai lagi. Gitu ya, betul sih. Tapi kadang alasannya juga karena nggak dianggap gak keren atau nggak bakal kepake juga dan nggak ada yang bisa juga gitu loh. Jadi padahal kalau dipikir-pikir ya, justru tuh keren banget gak sih kalau kita bisa berdua pakai bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Iya, contohnya aja ya kalau misalnya kita ngomong Jawa halus nih, atau misalnya kita nyanyi lagu daerah sama lirik asli, itu tuh nilai plus banget gak sih? Soalnya menunjukkan kalau kita tuh menghargai asal-usul kita dari mana. Bener banget, aku setuju banget sih. Aku sendiri tuh kan orang Jakarta, jadi bahasa daerahnya tuh bahasa Betawi. Nah, tapi jujur aja ya, buat ngomong Betawi ini aku tuh nggak bisa karena jarang dipakai. Orang di rumah nggak ada juga yang ngajarin ke aku. Tapi sama sih, soalnya aku kan orang Padang, tapi kadang malah campur-campur gitu bahasanya antara bahasa Indonesia sama Padang. Misalnya nih ngomong mau lapar, terus aku bilang, awak lapar nih. Padahal tuh kan campuran bahasa Minang sama campuran bahasa Indonesia. Betul sih Rel, itu tuh umum banget, fenomena umum. Jadi campur bahasa itu sebenarnya nggak masalah sih selama itu konteksnya santai. Tapi kalau dibiarin aja terus kita aja jadi nggak belajar bahasa daerah, kan lama-lama hilang deh bahasa daerahnya. Iya sih. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya nih, apa yang kita sebagai Gen Z bisa lakukan buat menjaga bahasa daerah? Menurutku ya, pertama paling dasar dan sesimpel itu adalah pakai. Jadi kalau di rumah coba kita biasain pakai bahasa daerah, tapi ya walau sedikit juga nggak apa-apa kan. Terus bisa juga kita belajar dari hal-hal seru, kalau dengerin lagu daerah, bikin konten di TikTok pakai bahasa daerah gitu kan, atau nonton film lokal pakai bahasa daerah, bisa jadi. Setuju sih, soalnya sekarang tuh udah banyak cara buat melestarikan bahasa daerah tanpa harus ngebosenin. Misalnya ada tuh di beberapa daerah mereka tuh udah bikin podcast kayak podcast lokal gitu, dia pakai ngomongnya pakai bahasa daerahnya mereka. Nah, keren banget sih Rel. Selain itu tuh ya, peran sekolah sama pendidikan sama keluarga itu juga penting. Jadi itu guru bisa nyelipin untuk belajar budaya lokal pastinya, dan orang tua juga bisa ngajarin anak-anaknya cara ngomong bahasa ibu mereka sejak kecil.
Iya sih, karena kalau dari kecil kita udah terbiasa, nanti kan mereka bakal pakai bahasa daerah terus ya selamanya. Jadi bukan cuma bahasa Indonesia aja, tetapi kita juga ngerti nilai-nilai budaya dari bahasa itu sendiri. Betul, terus jangan lupa nih ya, kalau di bahasa daerah itu tuh biasanya punya filosofi atau arti gitu loh di dalam tuh. Jadi misalnya tuh ada pepatah Jawa, alon-alon asal kelakon, atau pepatah Minang nih punya kamu, saki diawa, saki diurang. Nah itu kan bisa bentuk kearifan lokal yang muncul dari bahasa-bahasa daerah. Bener banget sih, kalau misalnya kita kehilangan bahasa, kita juga kehilangan cara berpikir dan nilai budaya dari leluhur kita. Betul Rel. Nah, nggak kerasa ya Rel, udah lama juga kita nih ngobrol-ngobrol. Nah dari tadi tuh kita udah banyak bahas banyak hal banget deh, mulai dari sejarah bahasa Indonesia, terus pentingnya bahasa daerah, terus sampai peran kita nih sebagai Gen Z untuk melestarikan atau belajar biar bahasa daerahnya tetap ada. Iya, jadi kesimpulan dari podcast ini, bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu bukan saingan ya guys, tapi sahabatan. Bahasa Indonesia itu yang bikin kita bersatu, dan sementara bahasa daerah itu yang mengingatkan kita dari mana kita berasal. Setuju banget buat teman-teman nih pendengar setia kita. Jadi mulai sekarang tuh kita harus mulai bangga untuk belajar dan pakai bahasa Indonesia, tapi juga jangan malu atau lupa pakai bahasa daerah kita sendiri. Karena dengan menjaga bahasa daerah berarti kita juga ikutan untuk menjaga budaya dan sejarah bangsa. Betul banget. Jadi terima kasih udah dengerin obrolan santai bareng kita ini, dan jangan lupa dengerin podcast kita nanti-nantinya. Bye bye, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa, dadah.